Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya Wilfridus, Saya Christina Veronica. Saya John Putra Bungsu. Saya Hana Marsalina. Saya Elisa Tamba. kami akan membahas tentang hubungan kerja dan perjanjian kerja. Berikut kami paparkan slide-slide-nya. Terima kasih. A. Hubungan kerja. Hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum mengenai suatu pekerjaan. Adapun unsur-unsur hubungan kerja diatur dalam pasal 1 angka 4 pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah 1. Adanya pekerjaan. 2. Di bawah perintah, maksudnya buruh melakukan pekerjaan atas perintah majikan sehingga bersifat subordinasi. 3. Adanya upah tertentu. 4. Dalam waktu yang ditentukan dapat tanpa batas waktu atau pensiun atau berdasarkan waktu tertentu. B. Perjanjian kerja. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja dapat diartikan sebagai perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak subjek hukum dalam perjanjian kerja, pada hakikatnya adalah subjek hukum dalam hubungan kerja. Isi perjanjian kerja. Menurut pasal 54 pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat mengenai identitas para pihak, jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besarnya upah dan cara pembayarannya, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, jangka waktu perjanjian, tempat dan tanggal perjanjian dibuat serta tanda tangan serta para pihak dalam perjanjian kerja. Adapun asas-asas perjanjian kerja, terdapat beberapa asas perjanjian yaitu 1. Kebebasan kontrak, 2. Konsensualisme, 3. Kepercayaan, 4. Kekuatan mengikat, 5. Persamaan dalam hukum, 6. Keseimbangan, 7. Kepastian hukum, 8. Moral. Saya Christina Veronica. Saya akan membahas bagian C dan D. C. Teori dan asas-asas hukum perjanjian kerja. Pada setiap peristiwa hukum, senantiasa harus terlibat adanya subjek dan objek hukum. Demikian juga halnya pada hukum perburuan dan ketenagakerjaan. Subjek hukum ketenagakerjaan terdiri dari yang pertama yaitu pengusaha atau majikan, yaitu sebagai pemberi kerja atau subjek hukum perorangan. Yang kedua, pekerja atau buruh sebagai pelaksana pekerjaan atau subjek hukum perorangan. Dan yang ketiga, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha, yaitu subjek hukum badan. Objek hukum ketenagakerjaan terdiri dari yang pertama yaitu objek materi, yang merupakan proses kerja manusia yang bersifat sosial ekonomis dalam bentuk hasil kerja dan pertambahan nilai. Yang kedua, objek formal, yang merupakan kompleksitas hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha yang terbentuk melalui proses perjanjian kerja. D. Unsur-unsur perjanjian kerja. Yang pertama yaitu adanya bagian atau unsur sebagai inti perjanjian yang disebut juga sebagai esensialia, yaitu unsur mutlak atau absolut yang keberadaannya apabila tidak ada maka perjanjian menjadi tidak sah. Yang kedua yaitu adanya bagian atau unsur bukan inti perjanjian. Ada dua bentuk. Yang pertama yaitu naturalia, yang bagian perjanjian yang bersifat mengatur terhadap pihak-pihak. Yang kedua yaitu aksidentalia, yaitu bagian tambahan yang bersifat mengikat pihak-pihak. Baiklah, saya Hana Marsalina. Saya akan menjelaskan bagian E dan F, asas-asas perjanjian kerja dan jenis perjanjian kerja. Yang E, asas-asas perjanjian kerja. Ada 10 asas perjanjian kerja, yaitu yang pertama, kebebasan berkontrak, yang kedua, konsensualisme, yang ketiga, kepercayaan, yang keempat, kekuatan mengikat, yang kelima, persamaan dalam hukum, yang keenam, keseimbangan, yang ketujuh, kepastian hukum, yang kedelapan, moral, yang kesembilan, kepatutan, dan yang terakhir, kebiasaan. Yang ke F, jenis perjanjian kerja. Perjanjian kerja berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pasal 1601A KUHP Perdata memberikan pengertian bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak lain, majikan untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Baiklah, perkenalkan teman-teman, nama saya John Putra Bungsu dari kelompok 7 akan melanjutkan bagian G, isi perjanjian kerja. Isi perjanjian kerja tertulis di pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya membuat mengenai identitas para pihak, jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besarnya upah dan cara pembayarannya, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, jangka waktu perjanjian, tempat dan tanggal perjanjian dibuat, serta tanda tangan para pihak. Dalam perjanjian kerja akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja. Pembebanan kewajiban pada pekerja atau buruh akan menimbulkan hak bagi pengusaha. Demikian pula sebaliknya, bahwa kewajiban pengusaha akan menimbulkan hak bagi pekerja. Adapun kewajiban-kewajiban bagi pekerja yang harus dilaksanakan adalah 1. Melakukan pekerjaan ruang lingkup pekerjaan harus diketahui pekerja sebelumnya sehingga pengusaha tidak memperluas pekerjaan dengan memberi upah yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja. Pekerja wajib melakukan pekerjaan itu sendiri dan tidak boleh diwakilkan. 2. Menaati tata tertib perusahaan. Pasal 1603B KUHA Perdata, buruh wanita mentaati peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan pekerjaan dan peraturan-peraturan untuk bertujuan untuk meningkatkan tata tertib dalam perusahaan majikan yang diberikan kepadanya oleh atau atas nama majikan dalam batas peraturan perundang-undangan. Perjanjian atau peraturan yang disebutkan dalam pasal ini adalah peraturan tata tertib perusahaan. Peraturan tata tertib perusahaan ini ditetapkan oleh pengusaha sebagai akibat dari adanya kepemimpinan dari pengusaha kepada pekerja. Yang ketiga, wajib membayar denda dan ganti rugi. Wajib membayar denda dan ganti rugi untuk setiap pelanggaran atas perbuatan yang sudah dikenakan denda. Tidak boleh dituntut ganti rugi untuk perbuatan tersebut. Denda yang dikenakan tidak boleh untuk kepentingan pengusaha, tetapi untuk kepentingan pekerja. Ganti rugi dapat dimintakan oleh pengusaha dari pekerja apabila terjadi kerusakan barang baik milik pengusaha atau pihak ketiga karena kesengajaan atau kelalaian. Baiklah, saya Ulfridus. Saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pemutusan hubungan kerja. Faktor yang pertama yaitu faktor pribadi, menyangkut usia. Usia biasanya menjadi tolak ukur sebuah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, yang dimana menurut Badan Pusat Statistik, usia seorang yang produktif adalah usia 15-64 tahun, yang artinya apabila seorang pekerja sudah memasuki masa non-produktifnya, maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Faktor pribadi yang kedua yaitu lama kerja. Faktor pribadi yang ketiga yaitu keikatan kerja. Kemudian, faktor kepuasan kerja. Ketidakpuasan yang menjadi penyebab turnover memiliki banyak aspek. Di antaranya ialah ketidakpuasan terhadap manajemen perusahaan, kondisi kerja, mutu pengawasan, penghargaan, gaji, promosi, dan hubungan interpersonal. Faktor yang ketiga yaitu budaya. Budaya perusahaan mempengaruhi persepsi pekerja dalam menentukan dan mengharapkan bagaimana cara individu bekerja sehari-hari dapat membuat individu tersebut merasa senang dalam menjalankan tugasnya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.